YouTube channel. Guys, Kembali lagi bersama aku, Kanza, dan gua Teddy di Ponakan, podcastnya anak pangan. Yeay! Udah lama nih gak ketemu, Zah. Gimana kesibukannya? Iya ya, udah lama banget. Makin stres saya semester tua. Kayak baru berasa jadi maba ya. Kayak mendadak udah semester 7. Ya betul sekali. Udah bisa ngolok-ngolok tapi nggak bisa. Sayang sekali emang. Duh, ngomong-ngomong juga dari kemarin mau podcastnya nggak jadi karena sinyal, karena waktu segala macam. Benar sekali. Dengan adanya pandemi kayak gini kita jadi susah gitu ya segala macamnya ya, aktivitas ya sangat, apalagi dengan sekarang yang PSBB atau PPKM sih ya, itulah pokoknya. Apalagi itu semakin membuat kita susah buat mobilitas dan lain sebagainya. Otomatis kita juga harus izin sana sini gitu kalau misalkan mau bikin acara, ya nggak sih? Iya, makanya. Udahlah, balik lagi kita ke podcast. Ya, kita balik lagi ke poin podcast ya. Jadi mungkin kita balik dulu kali ya. Kan episode pertama kan kita tentang apa ya? Oh, tentang micin ya, tentang micin. Iya. Gimana nih? Terus sekarang kita mau tentang apa nih? Ya, situasi pandemik gitu kayaknya herbal bagus kali ya. Bagus. Ya, apa ya kira-kira yang berbau herbal, dan aku pengennya sih yang berbau Nusantara gitu deh, biar kayak kita kan di Indonesia gitu. Apa ya kira-kira? Ini apa nih? Kayaknya biasa sering dilihat sih, tapi sekarang kayaknya kurang ya. Kayak biasa yang gue lihat sih kayaknya biasa ibu-ibu pakai sepeda gitu kan. Jualannya sih seperti itu biasanya. Di Jakarta ya. Kalau di Bali sih kurang tahu juga. Di Bali bagaimana? Ya kalau di Bali juga sama sih, pakai sepeda. Atau ada juga yang duduk, yang kayak model lalapan tuh. Warung ya? Iya, warung kayak gitu ya. Di pinggir jalan itu juga ada kalau di Bali. Tapi ya, semenjak pandemi ini kayak udah nggak ada deh. Entah, tahu ah. Ya, tapi gue pernah nyobain sih, emang ada yang enak juga sih rasanya. Kayak herbal gitu, tapi emang gue suka herbal juga sih ya kan. Gitu. Iya. Jadi kita mau bahas apa kali ini? Kenapa kita bahas herbal? Ya mungkin kita flashback sedikit ya. Kalau terakhir kan, mungkin kalau kalian yang belum menonton episode sebelumnya, bisa nonton di sini, di mana lah itu? Di sini lah ya, di sini nih, di sini. Di sini ya. Di sini ya. Atau bisa juga kalian nonton di Spotify. Ponakan Himatepa Udayana. Yeay. Ya. Kalau YouTube namanya Himatepa Unut. Oke. Ya, betul sekali. Nah mungkin karena kondisi pandemi juga ya, berarti kita harus tetap daring kali ya. Belum bisa pertemuan. Padahal kayak udah denger kan kayak di Juli bakal hybrid ya atau offline-nya ternyata nggak jadi juga. Ya mendadak naik, jadi ada PPKM. Ya kan nggak ada yang tahu keadaan sih, Ted. Jadi ya udahlah ya, kita terima aja, biar kita mungkin stres gitu kan ya. Semakin lama online semakin stres, say. Ya, makanya gitu sih. Bingung juga sekarang kita mau gimana. Ya, kan kemarin kita bahas tentang MSG kan, Zaya? Ya nggak? Ya kan? Iya, Ted. Kita yang agak lebih beragam lagi, yang lebih Nusantara lagi ya kan? Karena berhubungan juga kemarin Teknologi Pangan Unut juga ada ngadain kan acara di tanggal 5 Juni untuk memperingati hari itu juga, tentang tema yang akan kita bahas juga hari ini. Tapi sebenarnya sih diperingatinya itu tanggal 27 Mei ya. Kira-kira hari apa tuh, Zah? Tahu nggak, Zah? Jadi tanggal 27 Mei itu adalah hari Jamu Nasional, bukan? Nah, betul. Betul banget, Zah. Nah, ngomong-ngomong jamu nih, kamu pernah minum jamu? Pernah dong. Atau nggak pernah lihat? Pernah nggak?
Pernah dong. Kalau kamu sendiri pernah nggak minum jamu dan suka nggak sih sama jamu itu dan alasannya itu apa? Minum jamu ya, jamu sih pernah ya, pernah sih nyobain. Mungkin ya karena orang tua, karena ada yang lewat juga kan yang jualan jamu lewat. Terus karena mamaku minum, jadi ya aku cobain juga. Tapi rasanya enak sih, kayak herbal-herbal gitu juga. Tapi mungkin kalau yang Ya, sekarang, untuk sekarang-sekarang gini sih udah jarang ya. Tapi misalnya jamu juga ada yang agak pedes-pedes gitu kan, kayak, wih enak sih. Gitu. oke. Oh, kamu biasa minumnya apa nih? Kalau aku biasanya minumnya mungkin kunyit, beras kencur. Ya itulah ya, pokoknya aku suka aja minum jamu, tapi ya nggak suka-suka banget. Cuman ya aku juga nggak suka, ya nggak suka, juga nggak suka. Jadi ya 50-50 gitu deh. Oh iya, ngomongin soal jamu nih, kamu tahu nggak sih bahan baku jamu itu dari apa aja gitu? Yang setauku ya, bahan bahan buat jamu tuh ya kayak jahe, temulawak, kunyit, kencur, buah mengkudu. Masih banyak lagi sih, tapi terakhir akhir-akhir ini juga sering sih minum kayak, ya termasuk kali ke ke jamu kali ya. Minum apa namanya? Jahe merah gitu. Beuh, enak sih. Kayak Iya, hangat gitu. Tapi kalau hujan, benar. beuh. Nah, oke, tadi benar banget apa yang kamu bilang itu. Kalau misalkan bahan baku dari jamu itu biasanya ada temulawak, ada kunyit, ada kencur, ada buah mengkudu, laos, dan masih banyak lainnya. Seperti yang tadi kamu udah jelasin. Nah, tapi aku kurang tahu nih, Ted, kira-kira setiap bahan-bahan itu ada nggak sih mungkin manfaatnya untuk kesehatan tubuh kita? Mungkin kamu tahu, Ted? Pasti ada dong. Kayak apalagi bahan-bahan herbal kayak gitu kan. Kayak dulu kan, ya gimana ya, namanya juga herbal tradisional pasti kayak banyak, apalagi kayak zaman sekarang yang udah banyak penelitian kan, pasti banyak banget manfaatnya. Antara lain kan kayak disebut anti kanker, anti tumor, anti inflamasi, dan selain itu juga kayak antioksidan kan. Gitu. Ya makanya untuk saat ini pandemi biasanya orang-orang lebih ke rempah-rempah gitu ya, karena emang ternyata banyak banget manfaatnya untuk kesehatan kita gitu dan cocok banget diminum untuk setiap hari gitu. Cuman ya nggak boleh banyak-banyak ya guys, biar tidak overdosis overdosis. Sebenarnya ada juga sih overdosis untuk hal-hal herbal, cuman mungkin efeknya di kita tuh tidak sesadis mungkin bahan-bahan kimia atau lain-lain gitu sih. Nah, Oke, terus jamu jamu juga ada nih yang populer di Indonesia sendiri ya, yang biasa yang dikonsumsi masyarakat atau yang terpopuler gitu sih adalah jamu beras kencur. Nah, jamu beras kencur ini bahan utamanya adalah beras putih atau kencur, gula merah, pandan, dan lain-lain. oh gitu. Ya aku tahu nih beras kencur nih, suka banget aku mengonsumsi beras kencur. Nah, aku juga pernah dengar nih Ted, kalau misalkan beras kencur itu bisa membantu untuk menurunkan berat badan jika dikonsumsinya secara rutin atau setiap hari gitu Ted. Emang ada kandungan apa kok bisa buat kita bisa menurunkan berat badan sah? Nah, jadi di jamu ini, di jamu beras kencur, kan emang terbuat dari kencur dan beras putih ya. Nah, itu tuh dia mengandung flavonoid pada kencur yang dapat memperbaiki kerusakan sel pankreas. Dengan memperbaiki sel pankreas, maka nantinya akan terjadi penurunan kadar glukosa darah serta dapat mengontrol berat badan. Gitu. Nah, jadi buat teman-teman nih yang mau mengontrol atau sedikit demi sedikit menurunkan berat badan, bisa banget minum jamu beras kencur secara rutin dan dengan bahan rempah yang udah disebutin tadi, itu nanti baik banget buat kesehatan dan menjaga daya tahan tubuh. Oke, mantap. Oh, berarti bagus juga ya untuk apalagi kayak lagi pandemi-pandemi gini, kita kan harus jaga kondisi badan ya. Ya, yang terutama imun sih kalau misalkan untuk COVID saat ini gitu. Soalnya juga gimana ya kan, kita juga apalagi COVID lagi tinggi-tinggi ya sekarang ya. Benar. Kita juga harus berdoa ya semoga COVID ini cepat berlalu, kita bisa Ya, ya amin.
Minimal Dan bisa ketemu sama orang-orang, teman-teman, saudara, dan lain-lain sebagainya. bisa jalan-jalan ya kan. Iya, betul sekali. Jalan-jalan tuh yang kangen ya, say. Allah, bener-bener kangen banget. Makanya, aduh. Terus nih ya, kayak gue pribadi juga tahu sih kalau kayak di Bali sendiri juga ada jamu kan, namanya itu loloh. Juga pas dulu sempat sih kita coba buat juga kan di acara apa namanya, kalau di teknologi pangan sendiri ada yang namanya Bisma kan. Jadi kita kayak ke desa gitu dan di situ ada buat lolo juga. Terus rasanya oke sih, agak pedes-pedes gitu juga. Banyak banget sih kayak lolo itu kan yang terkenal paling kayak lolo cem-cem yang pernah aku dengar ya. Lolo cem-cem, terus ada lolo dap-dap, lolo tiba, lolo kayu manis, lolo beluntas, dan masih banyak lagi deh. Iya, aku juga pernah sih dengar dan aku bahkan pernah buat waktu kita nge-lab waktu itu nggak sih matkul apa ya pangan tradisional Bali kan kita buat olah cem-cem. Kebetulan yang agamanya Muslim buat olah cem-cem, terus yang agamanya non Muslim itu buat urutan gitu. Nah jadi uh, apa tuh namanya loloh ini merupakan minuman atau jamu khas Bali yang terbuat dari daun cem-cem atau daun keloncing, terus dari kayu manis, daun sirih, daun jarak pagar, daun dap-dap, air kelapa, buah kelapa, dan gula aren. Dan cara pembuatannya pun sangat sederhana, yaitu daun cem-cem cuma ditumbuk atau di blender sampai hancur, lalu disaring untuk mendapatkan sarinya. Kemudian sari tersebut dicampur air dan bumbu rujak yang sudah dididihkan. Gitu Ted, cara buatnya Ted gampang. Masih yakin nggak mau kuliah di UNUD? Bukan ya? Nggak ada Tapi nggak hubungannya. say. Nggak ada hubungannya ya? Nggak ada hubungannya. Emang say. Nah, mungkin ya sekilas kita bisa kita udah tahu nih cara buatnya gitu kan. Nah, aku juga pernah minum sih lolo cem-cem itu yang kayak tadi aku bilang rasanya kan. Jadi kayak saya itu rasanya kan agak asam-asam pedas gitu kan. Terus kalau ini selain itu warnanya juga lebih kayak hijau gelap gitu. Terus dilihat dari warnanya sih mungkin kurang menarik ya, tapi pas dicoba rasanya lumayan sih, emang kayak nggak terlalu pahit juga. Terus kayak rasanya kayak nano-nano gitu. Ada kecutnya, pedasnya, sepat, Manis, asin, manis. asam, pahit rasanya. Terus pas di setiap tegukan tuh agak pahit sih, tapi nggak terlalu pahit banget. Namanya juga herbal kan, sesuatu yang Ya sehat itu namanya juga jamu ya tidak kan. terlalu enak gitu kan. Gitu sih. Nah, Ted ngomongin soal loloh nih. Biarpun aku udah pernah buat dan aku udah tahu cara pembuatannya dan bahan-bahannya apa aja, tapi aku kurang tahu nih sebenarnya khasiat minuman loloh itu apa sih, Ted? Mungkin kamu bisa jelasin deh ke aku dan ke teman-teman semua yang nonton channel ini. Nah, aku kasih tahu dikit ya. Jadi minuman tradisional itu sangat baik buat kesehatan nih. Karena bahan alami kan dia kan dari tumbuh-tumbuhan juga, dari tanaman gitu kan, yang langsung didapat dari alam, pembuatannya tanpa bahan kimia. Selain itu, untuk menyegarkan tubuh, lolo cem-cem ini juga berkhasiat mengobati panas dalam, sebagai obat diare dan bahkan bisa menurunkan tekanan darah. Wah, Gitu. banyak juga ya manfaatnya. Terus yang aku paling ini nih yang aku mau ambil salah satu khasiatnya adalah dia tuh kandungan apa yang bikin loloh ini tuh bisa membuat sebagai obat diare. Nah, dalam daun cem-cem itu, jadi dia ada mengandung senyawa tanin yang memiliki sifat anstrigen, yaitu di mana dia berfungsi melapisi mukosa usus, khususnya usus besar, dan mengecilkan selaput lendir usus sebagai penyerap racun dan menggumpalkan protein. Oleh karena itu, senyawa tanin dapat digunakan sebagai obat diare. Emang sih dalam lolo ini ada rasa asamnya kan, tapi lolo ini aman untuk penderita mah, asalkan tidak diminum dalam keadaan perut kosong. Gitu. Wih, bagus juga dong berarti karena kan biasanya kalau orang udah rasanya asam lah konotasinya pasti wah bikin mah nih gitu. Tapi ternyata tidak membuat ini menjadi penderita mah itu berbahaya ya gitu. Jadi istilahnya loloh ini
baik dikonsumsi oleh siapa saja asalkan tidak dalam perut dan kondisi kosong gitu. Oh Betul ya, banget. BTW anyway Busway, tadi kan Apa aku tuh? bilang kalau misalkan loloh itu mudah dibuat, caranya mudah, terus karena kita di Indonesia otomatis bahan-bahannya juga mudah didapat ya kan. Nah, ini kira-kira bisa nggak sih Ted menurut kamu jadi peluang usaha ya kan untuk saat ini apalagi pada masa pandemi di mana orang-orang itu butuh minuman herbal yang berkhasiat buat tubuh, yang khasiatnya itu bisa untuk menaikkan imun kita gitu ya nggak sih Ted? Iya, ya, bener banget sih. Kayak lagi apa namanya? Kayak sekarang PPKM aja kan apa namanya? Banyak kan yang di PHK itu kan kayak bener-bener udah parah banget gitu kan keadaan ekonomi segala macam gitu. Itu bagus sih buat peluang usaha juga dari kayak yang kita tahu juga dari segi alat, dari segi bahan maupun proses pengolahannya pun cukup murah dan mudah gitu untuk dibuat dan didapat gitu kan. Apalagi kalau kayak di Bali juga kan, apalagi kayak gue pribadi aja pernah lihat gitu kan, ada suatu desa dia bisa memproduksi itu. Berarti kan dalam tanda kutip berarti itu bahan yang lumayan mudah untuk didapat gitu sih menurutku ya. Benar. Ya sih, aku juga berpikir hal yang sama. Apalagi kita tahu sendiri bahwa minuman herbal, khususnya loloh atau jamu-jamu lain itu kan berarti bermanfaat bagi tubuh kita sendiri. Jadi kalian-kalian nih masih ragu nggak buat minum jamu? Enggak dong, harusnya udah nggak buat minum jamu tuh udah nggak ragu lagi gitu. Ya iyalah harus kayak gitulah. Apalagi kayak kita tahu bahan-bahan herbal tuh kan ya khasiatnya kan mulai dari anti kanker, anti tumor, anti inflamasi, bisa buat panas dalam juga, terus melancarkan sembelit, bahkan bisa menurunkan tekanan darah. Kurang apa lagi coba herbal. Apalagi rasanya ya nggak terlalu aneh-aneh banget lah, masih bisa lah masuk masuk ke apa namanya mulut segala macam. Nah, benar. Nah, oleh karena itu, kita sebagai generasi muda nih diharapkan bisa melestarikan budaya kita dengan mengonsumsi jamu secara rutin. Karena kita ada Hari Jamu Nasional yang diperingati pada tanggal 27 Mei. Gitu, teman-teman, guys, Teddy, dan semuanya. Gitu. Saya itu juga rasa jamu juga enak kok, enak. Jadi ya Benar. minum aja, apalagi buat kesehatan kan, daripada minum yang aneh-aneh. Oh, tidak nyebut merek Betul. saya tidak berani menyebut. Tit, aku disensor, say. Oke, mungkin segitu aja untuk hari ini. Jangan lupa dengerin podcast kita di Ponakan. Podcast kita bisa di YouTube Hima Itepa Udayana ataupun di Spotify juga ada. Oke? Mantul. Dan jangan lupa buat like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga tekan tombol lonceng biar kalian tuh tahu kapan kita upload video terbaru. Wih, mantul. Mantul gak sih? Harus mantul Mantul lah. dong. Ya. Sekian dari podcast Oke. ini. Langsung, silahkan. Saya Teddy. Dan aku Kanza. Pamit undur diri dan sampai jumpa di episode berikutnya.